ada yang nangis-nangis karena kita dimaki-maki, dijelek-jelekin, dikata-katain. Ada yang nggak ready, nggak mudah bikin ready to wear yang sekapasitas brand-brand luar itu nggak mudah. Kamu belum siap, kamu belum ready untuk go internasional. Halo Asmodians, and welcome to Esmo Jakarta's first episode of podcast. So, let me introduce ourselves. Saya adalah Rosi Adistia dan Malawala. Dan kami adalah Esmo Jakarta Lecturer juga. Dan Sermala mengajar Pattern drafting. dan aku mengajar communication. So, tujuan dari Esmo Jakarta Podcast ini tentunya adalah kita ingin lebih mendekatkan nih kepada teman-teman dan tentunya Esmodians agar kita bisa memberikan topik-topik tentunya seputar fashion, seputar lifestyle juga ya. Pokoknya something mengenai Esmod dan tentunya dunia-dunia fashion, dan kita akan selalu mendatangkan tamu-tamu yang nggak kalah kerennya juga. Dan untuk kesempatan hari ini di episode pertama tentunya kita ingin mengundang nih tamu yang paling spesial. Siapa tuh? Ya? Siapa ya? Penasaran nggak sih? Nah, tamu ini adalah seseorang yang sudah berkiprah lama di dunia fashion Indonesia, dan tentunya dia juga adalah Esmo Jakarta alumni. Langsung aja kita sambut Ari Seputra. Halo Mas Ari, apa kabar? Halo. So, sebelum kita mulai, kita mau kasih sedikit nih mengenai biografinya dari Mas Ari Seputra. So, Mas Ari Seputra saat ini dia adalah Creative Director dari Ari Seputra juga ya Mas ya. Jadi memang brand sendiri ya Mas ya? Iya, di tahun 99 Tio lulus dari Esmo Jakarta mengambil kelas Fashion Design and Pattern Making. Lalu pada saat lulus beliau mendapatkan The Best Pattern Making dan Scholarship dari Esmo Jakarta dan ke Esmo Paris untuk mempelajari teknik pengajaran dari Esmo Paris. Jadi tahun 2000 beliau ini membuat brand dengan nama sendiri yaitu Ari Seputra, dan tentunya fokusnya itu ke bespoke dan ready to wear. Lalu lanjut dari situ, dari tahun 2000 sampai 2004 beliau ini selain mendirikan dari brand namanya sendiri ini, beliau juga mengajar di Esmo Jakarta sebagai lecturer untuk subjek fashion design. Lalu di tahun 2011 Mas Ari Seputra membuat brand berikutnya dengan nama Major Minor, dan fokusnya itu ke koleksi ready to wear. Untuk topik hari ini kita ini mau membahas tentang brand ownership. Jadi brand ownership ini maksudnya apa sih? Nah, brand ownership ini sebenarnya kita mau explore mengenai topik mungkin untuk teman-teman dan Esmodians yang ingin membuat brand sendiri nanti di kedepannya, dan kita pengen nih sharing session lebih tepatnya ke master kita, Mas Ari Seputra, itu gimana sih prosesnya dari mungkin pengalamannya dia sampai dia bisa sampai sesukses sekarang, dan proses kreatifnya dia dari membuat desain sampai akhirnya dia bisa menjadi dan membuat koleksi. Langsung aja kita mulai ya. Oke nih Mas Ari, apa kabar? Baik, sehat aja, makin ganteng ya. Amin. Amin gitu kan. Oke, aku mau nanya nih, apa sih inspirasinya dari Mas Ari itu ingin mengambil karir di fashion? Karena aku sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol juga nih dengan Mas Ari Seputra nih. Jadi dia pernah cerita dulu itu dia lulusan akuntansi ya Mas ya. Iya. Gila banget nggak tuh, tiba-tiba dia mau mengganti jalur ke fashion. Iya kan, keren banget. Boleh nggak di-share itu kenapa, motivasinya apa sampai akhirnya memilih untuk merubah jalur karir gitu? Oke. Sebetulnya sih basic sih kalau kita cerita sebagai fashion designer tuh awalnya sebetulnya blank. Kita nggak tahu kita mau ngapain sih sebetulnya. Lagi pada saat kita muda, kita mau karirnya ke depan, kita belum tahu. Tapi memang dari mulai high school tuh saya senang sketch, saya senang menggambar, saya senang. Tapi belum tahu nih. Aku cuman seneng bahwa kalau aku ngedesain apa-apa tuh, desain baju, kok gue nggak bisa nih beli baju di mana gitu. Aku nggak bisa tuh beli baju di mana yang sesuai apa yang aku mau. Jadi aku mulai sketch, terusnya bilang ke Bu, beliin saya kain dong. Aku ngeliat nih, kakak-kakak kok pakai celananya ke celana cutbray. At that time is 70s gitu kan. Terusnya celana cutbray, aku juga mau pakai celana itu, tapi kan aku nggak bisa. Kan kakak-kakak udah punya duluan. Ya udah, terusnya aku sama ibuku tuh dibawa ke toko kain. Kamu beli mau ke apa? Aku pakai ini ya, terusnya aku ke tukang kain, terusnya ngejahit, terusnya aku bilang, aku mau celana kayak gini. Itu mulainya dari situ sih. Selesai dari high school, terus
Aku melanjutkan tadi yang kata Rossi bilang, cerita juga aku pernah cerita bahwa kok sekolah di art school tuh di sini belum ada yang seperti yang saya inginkan gitu. Sekolah fashionnya juga belum ada yang seperti yang saya inginkan. Tapi akhirnya ya udah, untuk batu loncatan saya sekolah di sebagai perbankan, akuntansi. Di sana pun saya bikin sketch untuk jaket alma mater, saya bikin kostum, tetap jalurnya bahwa saya senang. Ujung-ujungnya saya senang mendesain, ya, saya senang desain mendesain. lagi ya, Mas ya. Akhirnya graduate dari sekolah itu, terus saya coba kerja di bank karena saya lulusan akuntansi. I don't like it, saya nggak suka. Kenapa tuh Mas Ari? Karena saya nggak suka duduk di belakang meja dengan hitungan-hitungan duit dengan segitu, saya nggak suka. Sama dong, Mas. Asli, Aku juga nggak suka tetap tuh yang angka. pikirannya Pusing. pengen ngedesain terus Pusing kan. banget tuh. Akhirnya selesai sekolah, saya lulus, nggak kerja di bank, saya menetapkan bahwa saya mau jadi kerja sebagai desainer, at least saya kerja sebagai asisten desainer. Dari situ saya build bagaimana belajar sebagai asisten desainer, bagaimana tahu kita ke toko kain, bagaimana kita tahu produksi, bagaimana kita tahu terima klien, bagaimana kita menciptakan ready to wear, itu dari pada saat saya menjadi asisten desainer. Itu berjalan sampai dengan 10 tahun saya jadi asisten desainer. Terus baru saya pikir saya harus menikmati bagaimana sekolah fashion itu seperti apa sih. Dan saya join pada S-Mode Jakarta. Jadi tahun berapa tuh Mas? Itu tahun 99. Oh, pertama kali buka. 98. No, S-Mode di sini tahun 96. Oh, 96. 98 saya join, and then saya 99 saya lulus, and then saya dapat predikat tadi yang kamu bilang bahwa saya dapat the best pattern making, and then saya dapat scholarship dari S-Mode Jakarta untuk sekolah di Paris. Dari Paris saya ke Jakarta dan saya menjadi staf pengajar. In the same time saya build my own brand dengan nama Ari Saputra yang khusus untuk bespoke. Tapi in the same time juga saya bikin ready to wear yang dimana saya bisa taruh di beberapa department store gitu. Itu awalnya karirnya dan sampai sekarang. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat balik perjalanannya Mas Ari ini menarik banget kan, karena sebenarnya Mas Ari itu benar-benar effortnya tuh luar biasa. Maksudnya gini, kalau misalnya di zaman sekarang kita nih mau belajar tentang sesuatu yang baru istilahnya gitu kan, karena ini kan again kita berubah jalur karir kan Mas. Iya betul. Banting setir nih. Iya banting setir kan. Nah kita nih mau belajar sesuatu sekarang kita gampang belajar dari YouTube gitu ya kan. Nah dulu berarti Mas Ari benar-benar harus kayak mencari orang nih gitu kan. Jadi extra effort banget, ini something yang luar biasa banget sih ya kan. Jadi emang luar biasa journey-nya dari Mas Ari sampai akhirnya benar-benar bisa sesukses sekarang gitu kan. Iya. Gila. Keren banget nih ya, keren banget nih. Oke. Next. Terus Mas Ari, proyek apa sih yang berkesan nih yang untuk signifikannya mempengaruhi pendekatan dari bidang mode ini? Proyek apa nih yang berkesannya nih? Proyek berkesan. Wah itu ini banget tuh. Pernah terjadi. Jadi proyek ini adalah waktu saya diminta sama Jakarta Fashion Week. Brand kita terpilih sebagai di dalam 10 brand yang untuk diinkubasi. Di inkubasi itu Jakarta Fashion Week mendatangkan instruktur canggih dari London, yang dari CFE, yang Central Fashion Enterprise. Itu mereka instruktur itu datang ke Jakarta Fashion Week, menggembleng 10 brand yang dipilih sama Jakarta Fashion Week untuk diinkubasi, di mana inkubasi itu kita digembleng, disuruh bikin konsep, brandingnya seperti apa, packagingnya, price-nya, semuanya dari kualitas dari bahannya, productionnya. Kita dikasih pengajaran seperti itu, digembleng 2 hari, terus kita harus akhirnya berpresentasi di depan mereka. Ada yang nangis-nangis karena kita dimaki-maki, dijelek-jelekin, dikata-katain. Kamu belum siap, kamu belum ready untuk go internasional. Tapi kamu bisa siap, kamu udah ready. Teman, change your fabriknya, kamu kualitasnya lebih tinggi, lebih gitu. Jadi kita digembleng habis-habisan dan kita harus bikin koleksi
untuk at that time koleksi untuk spring summer, the whole collection kamu harus dipresentasikan dalam satu boots yang kita bikin sesuai dengan konsep apa kamu koleksinya. Kayak toko, jadi kayak toko kita. Gitu ya. Udah siap untuk dijual Betul. Terus abis gitu kita selesai dari kita di Gembleng, dipresentasikan ke dalam boots-bootsnya dengan koleksi yang full collection ya. Dalam arti kita punya kayak 35 look di situ. Wah, Banyak. Kita harus memikirkan dari A sampai Z sedetail mungkin. Lalu Jakarta Fashion Week mendatangkan buyer-buyer dari luar negeri. Semua dari dep store, dari dep store yang canggih-canggih di Inggris, dari Perancis, dari Singapura, dari semua wartawan-wartawan didatengin semuanya untuk melihat brand-brand ini udah ready belum? Untuk dikatakan untuk dikatakan sebagai brand yang udah siap untuk go internasional. Wah, gila sih. And then kita di interview, kita di masing-masing buyer datang lihat booth kita ditanya jawab segala macam, terusnya dilihat koleksinya, ada yang lewat aja, ada yang duduk, ada yang segala macam. Kita harus presentasi dan kita bersama tim pastinya. Terus kita setiap buyer kita omongin segala macam. Terus udah selesai semua buyer itu dan segala macam pers dari luar negerinya udah selesai. Saatnya kita fashion show untuk koleksi kita. Terus selesai habis gitu koleksi kita di-show-kan segala macam gitu. Terus dia bilang dari proses inkubasi yang pertama dari CFI ini, terusnya disebutkan lah pada saat itu brand yang cukup sudah berhasil dan sudah ready untuk mendapat penghargaan dari Jakarta Fashion Week dari CFI adalah brand kita. Wah, karena brand kita karena kita harusnya kalian dapat bayar dari Harvey Nichols London. Wow. Wah, terharunya. Langsung dapat klien. Langsung klien, kita dipesen berapa pound sterling untuk koleksi kita untuk dipasarkan di Harvey Nichols London. Wah, kita terharu, nangis haru biru karena this is the first time brand yang bisa go internasional gitu loh. Wah, kita bangga banget, terharu biru, panik sampai nggak keru-keruan. Kita bersama tim kita happy juga, tapi kita juga wah, this is the challenge. So dari situ kita coba bahwa konsekuensi kita adalah kita harus jalan ke depan terus. Kita harus ikut Fashion Week di Paris untuk koleksi berikutnya dan kita mulai menjual koleksi kita di Paris Fashion Week setelah itu. Tadi Mas Ari kan bilang 10 desainer ya, ada yang belum ready kan, gitu. Itu mundur atau masih ikut aja mundur. Jadi Dari awal karena gini, yang dipilih brand yang dipilih itu ada brand Adibusana yang merasa Adibusana, yang merasa bikin bajunya hanya kutur, yang merasa ready to wear, ada yang ready to wear dengan harga yang price-nya yang sangat rendah, ada yang sangat ini. Mereka nggak bisa ngikutin standarnya. Jadi ada yang udah hengkang dari awal pada saat mau diinkubasi saya nggak mau, saya udah begitu. Padahal dari awal. Karena untuk mendatangkan CCFI ini satu brand tuh harus bayar berapa ribu dolar gitu. Wow. Untuk membayar brand ini kita gembleng, kita inkubasi untuk menjadi satu produk yang udah ready go internasional harus bayar gitu. Tapi kita semua sama pemerintah dibayar. Jadi sama Jakarta Fashion Week ya. Berarti pressure dan competition-nya nih gila-gilaan sangat. Pasti tentunya merasa bangga banget nih akhirnya bisa keluar sebagai pemenang gitu lah setelah perjuangannya. Ini boleh tahu ini prosesnya berapa lama ya di program inkubasi ini? Program inkubasi ini prosesnya untuk dipersiapkan itu selalu 3 bulan. Jadi gini, biasanya brand yang terpilih itu brand-brand yang udah eksistensinya sudah ada di kawasan industri fashion. Jadi dia, kalau dia kata dia diundang,
dia udah siap untuk berpresentasi. Cuman ini tinggal dipoles aja bagaimana kesiapannya itu dari segi konsep sampai dengan pemasaran tuh dia kuat apa enggak. Nah, itu yang lebih dilihat sih. Itu di tahun berapa tuh Mas Ari ya? Kalau Kita boleh tahu. start dari the first batch itu tahun 2013. Wow. Terus abis itu sampai sekarang terus ada batch-batch berikutnya. Lanjut Dan juga. berlanjut setiap tahun tuh kayak brand-brand yang teman-teman saya tuh semuanya ada Terus ikut berkembang di dalam batch-batch berikutnya gitu. dan itu pasti jadi pengalaman yang gak akan terlupakan. Sangat banget sih. sangat. Karena pengalaman dan ilmu yang didapat dari situ tuh nggak akan tergantikan gitu kan. Iya. Sampai akhirnya mungkin Mas Ari bisa menjadi Mas Ari yang sekarang itu tentunya Karena juga iya. dari situ juga. pasti. Iya. That experience nggak pernah lupa. Betul. Dan itu menjadi satu penghargaan buat saya. Wah ini dan kita punya tanggung jawab sih di situ sebagai desainer gitu. Pastinya ya. It is the Apalagi greatest juga 35 total look ya tadi. banyak banget Banyak kan, banget banyak gitu. banget. 35 look itu sebetulnya udah biasa. Harus biasa karena kalau kita kita pasarkan brand kita ke kayak kita punya showroom di Paris Fashion Week itu selalu kayak 35 sampai 45 look. Selalu kita harus ready. Karena buyer yang datang dia akan pilih kan. Pilih yang mana dari yang dia situ, mau. betul. Biasanya mereka tuh datang ke showroom kita, dia lihat I like this one dan itu kita sediain rak. Dari 45 look itu dipilih cuman kayak 7 until like 10 or 12 gitu pieces yang bisa di mix and match karena dia punya multi brand store misalnya gitu. Jadi dia bisa taruh cuman nggak semua all gitu. Kalau kita udah brand kayak brand-brand luar yang canggih-canggih pasti the whole look akan dibeli gitu. Kalau kita karena brand-brand dari apa namanya orang brand baru biasanya cuma dibeli cuma kayak 12 sampai 15 look. Sih, keren banget sih ya. Dan kita alhamdulillah selalu dapat buyer dari luar. Wow. Hmm. Itu pasti Gitu ini keren sih. banget sih, ini keren Iya. banget. Oke. Nice, kalau gitu lanjut lagi nih kita pertanyaan. Nah, sekarang kan mungkin di zaman sekarang ini, zaman global itu mungkin sebenarnya industri fashion itu salah satu industri lifestyle yang paling cepat berkembang gitu kan. Tentunya pasti Mas Ari yang paling tahu sendiri. Nah, gimana caranya, mungkin bisa share-share sedikit kali ya Mas, gimana caranya nih di zaman penuh dengan kompetisi seperti ini, gimana caranya untuk bisa stay motivated gitu, dan gimana caranya biar kita ini untuk stay kreatif gitu loh. Ada kisi-kisinya. Sebetulnya fashion itu berkembang terus kan. Betul. Kita maksudnya di industri fashion itu nggak pernah berhenti. Betul. Apalagi sekarang dengan brand-brand bermunculan, terusan orang sangat mudah mau ibu-ibu rumah tangga tiba-tiba saya mau bikin baju. Saya mau bikin baju. Ya udah baju apa? Udah baju yang itu yang kayak di toko-toko aja. Dia beli, dia belanja, tapi niatnya dia, passionnya dia ingin menjadi retailer, misalnya menjadi pengusaha, menjadi entertainment gitu kan dia mau ada usahanya gitu. Betul. Itu pun bisa menjadi sekarang jadi rasanya oh dia punya brand tuh di sana. Jadi balik lagi. Fashion kita sebagai di industri fashion itu sangat cepat dan kita sendiri harus selalu kreatif sih. Maksudnya dalam arti kreatif kita harus terus menuangkan ide dengan kreatif baru. Lalu kita bisa membuat kayak kan datangnya kayak kalau kita sebagai desainer itu kita punya inspirasi, kita punya plan, kita punya konsep yang dimana kita jalan kemana aja lah. Kita mau misalnya kita ngeliat movie, kita ngeliat nih film ini bagus nih menjadi inspirasi saya untuk bikin koleksi. Lalu saya jalan-jalan misalnya let's say saya pergi ke New York gitu. Saya lihat gimana percepatan di situ orang-orang berjalan, terusnya gedung-gedungnya, terusnya kita ngelihat Empire State Building dengan konsep zaman tahun 20-an itu jadi inspirasi gitu dari arsitektur, dari lifestyle-nya, dari aku senang museum, aku senang lihat art kan. Itu menjadi inspirasi. Jadi emang kita nggak boleh pernah berhenti sih. Dalam arti kita nggak boleh berhenti terinspirasi dan kita menjaga
menjaga konsekuensi kita sebagai desainer harus tetap berkreasi. Itu sih yang selalu saya terapkan untuk saya menjadi tetap bertanggung jawab dalam dunia fashion ini, nggak berhenti. Jadi saya selalu mencari celah, saya berkreasi, saya selalu melihat tren ke depannya, saya melihat apa yang terjadi di dunia dari segala macam, itu bisa membuat segala macam menjadi inspirasi. Itu sih selalu. Mungkin daripada kata-kata tuntutan untuk stay kreatif itu mungkin lebih tepatnya karena because it is a passion gitu. Jadi pasti kita akan melihat berbagai hal yang menarik dan itu akan menjadi inspirasi sendiri dan kita pengen ngebuat something out of it kan. Exactly. Gitu. Iya gitu. Iya benar-benar banget sih. Karena aku juga sebenarnya relate sih. Aku juga merasa kayak something yang mungkin sangat simple aja gitu. Apapun itu yang kita lagi jalan kaki atau apa, kita bisa langsung kayak betul. Langsung buat ide-idenya. Iya, ide baru dari situ. Iya. Inspirasi itu bisa dari manapun, something yang very mundane, something yang mungkin bagi orang nggak penting, tapi bagi orang lain bisa jadi sesuatu yang berharga gitu kan. Mas. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Misalnya kayak Mas Ari melihat sesuatu yang sangat simple, tapi akhirnya membuat karya yang keren dari situ. Oh, pernah terjadi. Jadi saya senang traveling, and then saya senang culture, saya senang sesuatu yang berhubungan dengan handicraft, gitu. Very simple. Jadi saya ke Lombok pada saat itu, dan saya kebetulan lagi membina kain Lombok juga di saat itu, penenun Lombok. Jadi saya sekalian jalan-jalan, saya ngelihat satu keranjang Lombok tuh dijual, disusun dengan berbagai macam size, berbagai color, isinya ada kerupuk-kerupukan segala macam. Dan saya begitu ngeliat keranjangnya, motif keranjang itu sangat menarik ya. Very simple kan? Cuma dari keranjang gitu dari ya? Keranjang itu. Ya? Oke, saya lihat, saya boleh deh beli ini si keranjang ini. Terus saya beli keranjangnya, terusnya saya lihat bikinnya bagus, rapi, terus atasnya bagus sekali. Oke, saya minta beli ini, dari rumah saya liatin gitu-gitu. Twing, terinspirasi, saya mau bikin koleksi dari motif keranjang ini. Pada saat itu saya harus bikin tren fashion untuk Spring Summer 2016. Terinspirasi dari keranjang itu, saya bikin satu koleksi, saya print kain motif keranjang-keranjang itu, saya bikin ke 15 look. Wow. Cuma dari keranjang doang gitu. Gila, itu very simple thing, Jadi kita bisa terinspirasi kan dari segala macam. Itu kita ngeliat bintang laut, kita lihat, lucu tuh bintang laut ya, motifnya totol-totol, berkembang. Oh, ocean tuh kayak gini. Oh, ini gitu. Iya kan bisa terjadi kan? Mungkin aja, jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja sih. Betul sih. Ini melanjutkan dari topik inspirasi dan kreativitas, bisa nggak mungkin kayak kasih tahu ke kita gimana caranya seorang Ari Saputra itu melalui proses kreatif. Jadi saat membuat koleksi nih, koleksinya dari si brandnya Mas Ari itu, gimana sih proses kreatifnya dari awal membuat konsep sampai akhir benar-benar jadi barangnya. Iya, jadi barangnya. Itu gimana? Oke, sebetulnya gini. Proses awalnya tuh ya gitu tadi, saya jalan bisa, intinya adalah kita selalu konsekuen dalam bertanggung jawab dalam dunia fashion ini, punya timeline, punya schedule bahwa saya mesti keluarin koleksi di saat ini, saya mesti koleksi ini, saya Spring Summer, Autumn Winter atau whatever, atau saya nggak bikin season sama sekali, whatevernya dia mau bikin. Tapi kita tanggung jawab kita sebagai fashion designer, kita mesti selalu bikin konsep. Iya betul. And then, nah itu bisa prosesnya berjalan. Saya lihat buku, saya baca buku, saya ngeliat ke museum, saya ngeliat itu. Dan karena saya cinta sekali sama art object, kadang-kadang art object itu menjadi inspirasi saya. Dari situ saya membuat mood board bersama tim ya, kita bersama tim. Coba ini deh. Tapi kita lifestyle kita, style kita tuh seperti ini. Bagaimana kalau kita mood board kita sambungnya seperti ini dengan sekarang apa sih season ini yang kita lagi bangun? Oke, let's say like ini lagi autumn winter.
autumn winter tuh kita mesti pakai fabric yang kayak gini. Karena buyer kita yang ini sukanya yang motifnya kayak gini. Dan style kita jangan lepas dari garis benang merah kita selama kita berdiri, brand kita berdiri. Jadi kita harus konsistensi itu terus harus dijaga karena ada trademarknya gitu yang harus exactly. dipertahankan ya. Dari situ kita bikin mood board and then plan timeline kita ke belakang ke berapa lama ya. Oke, kita akan ketemu buyer pada bulan ini. Jadi kita tarik mundur, kita kapan productionnya, kapan kita bikin fabrikasi yang kita akan gunakan, kita bikin mock-up dan kita bikin sampel, and then sampai dengan ke lookbook yang akan kita bikin dikasih presentasian kepada buyer gitu. Dari situ baru proses deal untuk beli atau yang mana nih iya gitu. Juga, gitu kan, dan atau kita mau bikin show atau seperti apa dan kita mau promosin untuk bikin presentasinya mau hanya presentasi nggak usah fashion show tapi kita hanya membuat kayak exhibition kayak gitu itu bisa terjadi. Itu prosesnya berapa lama sih Mas Ari? Iya biasanya kita sudah tarik mundur 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan tarik mundur untuk bikin konsep ke depan itu selalu kita tarik mundur 6 bulan. Itu aja udah terlalu lama karena kendala kita adalah fabric yang ada di Indonesia itu nggak gampang untuk dan kebanyakan dari toko kain yang ada di Indonesia itu mereka tidak paham mengenai karakteristik dari fabric yang kita pakai. Sementara kalau di luar itu buyer itu selalu tanya ini fabriknya apa? 100% cotton atau 100% wool atau mix between the polyester and cotton atau dia harus tahu exactly the fabric yang kamu pakai. Jadi nggak bisa main-main. Jadi kita tuh kalau itu tebak-tebak tuh ke toko kain sih semua tidak ada yang tahu. Di sini tuh tidak ada yang tahu loh. Tidak ada yang tahu. Jadi toko kain itu yang besar-besar ada di Jakarta itu mereka jual kain bagus-bagus itu tidak tahu kombinasinya isi kainnya apa. Dan itu very important. Buat kita itu penting banget karena buyer kita pasti nanya ini kainnya dari mana dan apa komposisinya dan kita harus nanti cara maintenance-nya gimana, washingnya gimana segala macam. Itu penting banget buat di label kita tuh penting banget. And then make in Indonesia itu sangat penting banget. Jadi benar-benar kita harus taruh itu, nggak bisa kita main-main. Nah itu di situ nggak ada. Jadi kita harus mencari benar-benar dan at the end kita harus mendatangkan kain dari luar yang apa yang kita inginkan untuk sesuai dengan season yang kita buat. Oh betul. Gitu. Tapi banyak juga yang kita beli dari lokal. Apalagi kalau kita mau membawa culture ya. Jadi kain tradisional yang kita proses untuk menjadi kain yang bisa diterima itu kan harus lokal. Nah, untuk yang kain tradisional ini berarti memang Mas Ari sendiri sudah bekerja dekat dengan artisan-artisan lokal juga ya? Iya. Artisan lokal itu kalau kita didik, kita kasih tahu proses cara kerjanya bahwa kita membutuhkan konsisten dalam menenun motif ini, jaraknya harus segini, potongannya harus segini, nggak boleh berubah, warna nggak boleh berubah, dan jenis kain nggak boleh berubah. Nah itu harus konsisten, itu sangat susah. Oh, diarahin juga nih. Kita harus arahin bahwa saya membutuhkan 12 pieces kain ini. Udah, kamu bikinin. Kamu harus konsisten, benangnya jangan salah, itu jangan salah, kualitasnya harus bagus. Itu mereka harus jadi gitu. Wow. Terus Mas Ari ini memiliki gaya elemen apa sih bisa konsisten ini dan apa artinya elemen dari karistik punya brand Mas Ari sendiri? Gini. Brand setiap desainer itu kan punya karakter sendiri. Kalau yang brand aku merasanya bahwa koleksi aku tuh lebih ke quiet luxury brand. Apa itu? Jadi quiet luxury brand tuh brand tuh ada yang loud, ada yang quiet. Yang loud tuh yang tulisannya gede-gede tuh, lambang-lambangnya gede-gede itu loud. Jadi yang lo mau jelasin banget bahwa ini brand, logo
apa tulisannya apa Iya. gitu. Kita nggak usah mention nama Iya. gitu ya. Yang logo-logo satu badan itu namanya Iya. loud Iya. fashion. Gitu. Kalau aku lebih quiet luxury brand. Di mana koleksi aku tuh lebih ke clean, simple, and then I put a bit of detail tapi tidak yang mencolok gitu. Saya tuh lebih seneng kalau misalnya saya punya kualitas bahan yang bagus dan si pemakai itu confident and rasanya juga nyaman, comfort. Itu lebih buat saya lebih senang kalau misalnya si pemakai itu seperti itu dan bisa disimpan untuk long lasting. Jadi bisa dipakai lagi tuh. Kalau dipakai lagi tuh orang nggak lihat gitu, oh itu kan bajunya baju lama atau udah itu kan kuno. bajunya udah dipakai kemarin nih gitu. Iya. Enggak, baju saya itu bisa dipakai berkali-kali dan kualitasnya masih terjaga dan orang tidak akan bosan tapi dengan yang baju yang saya pakai. Itu saya lebih ke situ sih tujuan saya selalu siapapun, andai kata bespoke yang saya bikin pun selalu gitu. Klien saya selalu sampai sekarang bilang, Mas Ari, aku masih pakai baju loh. Nih, that was like 20 years ago tuh baju masih dipakai. Wow. Jadi ini cuma aku pakai jaket sekarang Kak, aku kan umurnya udah lumayan ya. Jadi aku pakai jaket, bolongnya saya tutupin. Tapi ini bajunya Mas Ari yang gitu. Ya. Kelihatan dari depannya masih. Dan banyak sekali yang kayak gitu. Jadi baju Mas Ari masih aku pakai loh kayak gini gitu. And I'm so happy to hear that gitu. Rasanya kayaknya, oh senangnya masih dipakai gitu. Dan banyak sekali yang masih mengkoleksi koleksi aku tuh banyak banget masih gitu. Ya karena berarti memang dari desain-desainnya Mas Yang Ari Ari sendiri sendiri. ini long lasting banget. Iya. Which is Iya. I think ini adalah something yang kita butuhkan terutama di fashion industry karena memang kan kita ini sedang berusaha menjalankan agenda sustainability ya Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya That's part of the Nah, sustainability. jadi Iya, memang betul. sebenarnya Mas Ari ini sudah menjalankan Iya. agenda ini Dari tahun-tahun. dulu. Iya, gitu. Itu saya untuk ke diri saya sendiri juga soalnya kayak gitu. Saya nggak senang baju yang loud. Jadi saya nggak senang baju yang apa namanya bisa Logonya gimana? compang camping sana, klewer sana, bunga di sini gede gitu. Saya nggak mungkin. Heboh gitu ya, heboh. Itu kan banyak saya Iya. yang senang time itu gitu. Jadi iya, saya iya, nggak iya. not kind of type gitu untuk bikin. Dan baju saya semua bisa dipakai sampai saya masih punya baju kayak 25 tahun lalu. Masih Sepatu saya pun saya 35 tahun yang lalu masih ada dan saya masih keep dan saya masih pakai. Wow, keren banget sih, Gitu. ini keren banget sih. Kalau gitu, aku mau nanya-nanya nih kan, tadi kita udah ngebahas mengenai karirnya Mas Ari yang luar biasa banget. Nah, aku mau ngebahas dari sisi Mas Ari sebagai Esmodian atau alumni dari Esmod Jakarta. Mm-mm. Nah, sebagai lulusan dari Esmod Jakarta, kira-kira apa ya yang jadi pelajaran yang paling memorable nih selama Mas Ari pernah belajar di Esmod Jakarta yang masih dipakai atau dikenang dan dijadikan sebagai bahan yang paling penting untuk menjalankan karir Mas Ari di Kedepannya. Iya, dan sekarang juga gitu. Gini, semua lulusan Esmod, mau Esmod manapun di dunia ini, mau dari Paris, mau dari Jakarta, mau dari Tokyo, on whatever, dari Esmod manapun, sudah punya prediksi yang sangat bagus. Kita sudah dicap lulusan Esmod ya, gitu. Wah, keren banget gitu. Iya, iya. Pokoknya Esmod sudah mendapat cap Udah ada predikatnya gitu predikatnya ya. bahwa lulusan Esmod dan beberapa daripada teman-teman saya semua yang udah mendirikan brand sendiri, semua asisten dan semua staff yang berhubungan dengan industri fashion itu mostly dari anak-anak Esmod. Timnya semua dari anak Semua Esmod anak ya? Esmod itu. Yang kebetulan saya kenal semua gitu brand-brand ini ya. Nah itu saya melihat bahwa lulusan daripada anak Esmod Jakarta dengan kelas fashion desainnya, dengan pattern draftingnya, dengan kelas bisnisnya itu udah menjadi pegangan yang sangat kuat. Udah menjadi pegangan yang buat orang-orang di luar tuh kita sudah ready untuk terjun ke lapangan di industri fashion. Tapi kembali lagi kepada si anaknya sendiri. Dan kembali lagi kepada kebutuhan daripada industri itu memerlukan anak ini seperti apa. Tapi basically yang kita dapat dari Esmod adalah semua udah kita berikan
agar si anak-anak ini menjadi matang. Ada anak ini udah ready untuk diterjunkan ke dunia fashion, untuk diterjunkan ke industri fashion. Ini kita mesti akui karena kita lihat sendiri bahwa anak-anak ini sudah siap sebetulnya gitu. Kita ngelihat dari juri yang yang didatangkan untuk menjurikan anak-anak SMOT ya pada saat ujian. Itu jurinya juga kagum melihat anak-anak ini. Anak-anak ini sebetulnya sudah siap. Cuman gimana mengaplikasikan karyanya dia dan tanggung jawabnya dia ingin bekerja di dunia fashionnya seperti apa gitu. Itu sih saya bilang sih aku merasa bahwa waktu saya lulus juga waktu itu saya langsung bisa diterima di mana-mana. Saya udah ready untuk kebetulan saya udah punya experience di fashion. Lalu saya menciptakan brand sendiri itu saya udah ready. Gitu. Langsung saya udah siap. Saya akan take off nih untuk jadi fashion designer gitu. Karena begitu lulus dari sini tuh sudah ready gitu Karena kita digembleng asli di sekolah ini untuk dididik untuk bisa strong nanti pada saat terjunnya. Tadi kan Mas Ari juga cerita kan, setelah lulus SMOT tuh Mas Ari kerja di desainer ya. Nah, itu cukup lama kan gitu loh. Jadi itu prosesnya gimana Mas Ari? Dari SMOT terus sampai Mas Ari sebetulnya pertanyaan kamu itu kebalik. Jadi saya punya experience dulu sebagai asisten desainer. Di situ saya banyak mempelajari justru membuat production, gimana deal sama penjahit, gimana deal sama finishing, deal sama tukang kain, deal sama apa namanya the all department store. Itu saya belajar justru sebelum saya mendidik sekolah di SMOT. Oh, jadi gitu. Jadi udah tahu semua nih prosesnya. Saya udah tahu semuanya. Saya udah tahu prosesnya, saya udah tahu cara kerjanya, dan saya cuma mau merasakan. Saya kan selama ini otodidak nih. Jadi karena saya senang sketch, saya senang gambar, saya senang menciptakan baju, saya senang bikin kostum. Saya jadi asisten desainer dari kroco. Saya bukan langsung jadi asisten yang duduk enak-enak, enggak. Kamu sana beli kain ke pasar baru, kamu beli kancing ke kota. Saya naik mobil ke kota beli kancing doang. Itu dia tugas-tugas kacangan. Jadi tapi that's my experience yang buat saya sangat saya nikmati, dan saya nggak apa-apa karena saya jadi tahu segala macam. Saya tahu kancing di Mangga 2, saya tahu kain di Tanah Abang, saya ditugasin itu semuanya. Belum gambar saya belum diterima karena dia udah nama besar, saya sementara masih cuman coret-coret doang. Saya belum sampai dengan saya after 10 years saya dijadikan head designer itu after 10 years. Oh, lama banget ya. Saya jadikan itu setelah 10 tahun saya jadi head designer di situ untuk megang koleksi ready to wear gitu. Nah, dari situ proses kerjanya baru saya pengen belajar gimana sih kalau sekolah fashion itu sebetulnya gimana? Guru Perancisnya lebih ngeliat saya, ini kan udah senior ya, kenapa ada di sini? Sampai akhirnya si murid-murid sekelas teman saya seumur setengah dari umur saya kan, itu semua pada gini, Mas ajarin dong, Mas ajarin dong. Akhirnya kita saling membantu. Akhirnya ya udah selesai dari sini saya malah dikasih scholarship untuk sekolah tadi. Oh, saya pikir tadi Mas Ari sekolah dulu. Enggak. Ilmu dari sekolah. Enggak, saya justru gitu. Kebalik. Tapi memang even so lulusan SMOT Jakarta itu pasti memang kayak dicari banget ya di industri. Karena memang industri fashion sendiri di Indonesia pun juga udah tahu gitu kualitas lulusannya itu kayak gimana. Maksudnya pasti dari Mas Ari sendiri, karena Mas Ari punya brand, pasti pengen tentunya ingin mencari pekerja-pekerja yang sudah siap ready kerja dari seperti kualitas anak-anak lulusan dari SMOT Jakarta. Betul, itu betul sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak Mas Ari ingin memberikan saran nih mungkin untuk para calon desainer dan juga untuk Esmodian yang ingin mencapai kesuksesan atau ingin membuat legacy di industri fashion Indonesia atau mungkin mancanegara gitu. Oke. Jadi dari sini sih saya bilang lebih gini.
kesiapan daripada anak-anak S-Mode sendiri setelah lulus tuh sebetulnya mereka udah ready, karena pada saat kita ngelihat dari kelulusan mereka tuh mereka semua udah kapasitas canggih lah, karena saya udah ngeliat sendiri hasil-hasil mereka. Lalu tinggal mempersiapkan aja kematangannya seperti apa. Yang jelas dia harus siap dalam konsekuensinya sebagai desainer dan membuat brand itu seperti apa. Konsep yang jelas, kematangan dalam berpikir. Teamwork is very important karena kita nggak bisa kerja solo karir, kita harus punya tim. Lalu kita mesti ngelihat bahwa sebetulnya kamu tuh mau membuat koleksi itu target marketnya mau kemana sih, gitu. Itu penting banget. Lo mesti terus dengan perhitungan lo kalau jual baju seperti ini tuh range harga musik itu benar-benar harus matang dipersiapkannya. Lalu pabrik kualitasnya seperti apa yang mesti. Terusnya konsepnya jelas harus mesti seperti apa. Dan itu baru kalian bisa bikin suatu koleksi dan bisa dipromosikan. Itu sih lebih ke intinya lebih itu konsep yang matang untuk membuat satu brand gitu sih. Jadi kalau misalnya aku simpulkan sebenarnya in order to become a designer atau mungkin seorang yang ingin sukses di fashion industry, tentunya mungkin kesiapan dalam berbagai hal, maksudnya juga kesiapan dari konsep yang tadi seperti Mas Ari bilang, dan juga mungkin kesiapan mental ya, karena banget. kan proses yang panjang. Sangat, karena sekarang kompetisinya juga nggak gampang, karena so many brand yang bermunculan. Dari lulusan seperti S-Mode sendiri 100 berapa lebih udah lulus dari sekolah-sekolah fashion yang lain juga seperti itu, dan dari lulusan dari luar negeri pun yang berdatangan juga sama. Itu semua akan membuat satu karya juga gitu loh. Jadi persaingan itu nggak mudah. Tapi kalau kita fokus, kita konsisten dan kita passionnya di situ strong, insya Allah kita jalan. Amin. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin berkecimpung di dunia fashion Indonesia juga atau mungkin mancanegara, mungkin dari pesan-pesannya Mas Ari ini bisa diaplikasikan dan semoga juga nanti karirnya sukses ya gitu. Ya, Mas Ari nih. Kayak Mas Ari tentunya ya. Amin gitu. Amin. Oke, kalau gitu sekarang sayang banget nih kita udah mencapai di penghujung acara dari S-Mode Jakarta Podcast. Episode pertama, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Mas Ari. Terima kasih. Benar-benar kita mendapatkan informasi yang sangat penting sekali, dan dari aku sendiri pun ini mungkin bukan juga dari sisi fashionnya, tapi dari kayak kisah hidupnya sendiri. Menurut aku benar-benar jadi sebuah inspirasi sendiri juga sih ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk para teman-teman dan tentunya S-Mode ya. Oke, kalau begitu saya Rosi Adistia dan Malawala. Saya Ari Seputra. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan see you. Bye-bye.